Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyatna Jafar Sodik, peserta PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Nomor peserta PPG 1780401280067. Nomor induk PPG 24404121273. Saya bertugas sebagai guru mata pelajaran Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah Al Istianah Boarding School Pelangitan Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran sebagai salah satu bentuk unjuk kerja dalam pelaksanaan uji kinerja atau UKIN. Video ini merupakan rekaman proses pembelajaran pada materi sabar dan optimis di dalam ayat Al-Quran dan Al-Hadis untuk kelas 7A MTS Al Istianah Boarding School Pelangitan Pati. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian saya sebagai pendidik yang terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikuti bersama videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa. Yang pertama membaca suratul Fatihah untuk Bapak Ibu guru kita dan orang tua kita masing-masing. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin oleh Tuhan Allah. Sebelumnya saya absen dulu. Satu, Abdillah Ilyas, Abdullah Rahman Pamuji, Abida Sajira, Adam Maulana Zaid, Naskah, Fadila Hilal, terus Iqbal,
Semuanya hadir, yang tidak itu siapa? Masuk semuanya ya. Terima kasih. Pada sekali sama semua berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Selesai. Kita mulai dengan kegiatan yang akan kita ikuti bersama. Untuk materi hari ini tentang optimisme dan sabar, dan kita cari korelasinya dengan di dalam ayat Al-Quran dan Al-Hadis sesuai di materi buku ajar yang ada di tangan anak-anak kita semuanya. Di situ nanti kita apa tujuannya, kita semuanya khususnya anak-anak kelas 7A ini nanti bisa membaca tentang Al-Quran dan Hadis yang berhubungan dengan sabar atau optimisme. Tapi sebelum itu pembelajaran sebelumnya apa? Tentang apa? Sebelumnya lagi. Sebelumnya masih ingat enggak? Sama, yang bab 5 adalah tentang sabar juga ya. Sabar juga, sabar dan optimisme. Nah, tujuan inti yang terakhir yang ketika nanti kita mempelajari tentang apa itu ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, mengetahui bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya nanti mempunyai perilaku atau sikap tentang sabar dan optimis. Maka dari itu tujuannya itu. Di samping itu juga di madrasah, di pondok pesantren ini kita semuanya harus optimis ya Pak. Optimis itu gak minderan, percaya diri semuanya pasti akan bisa. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Kalau Allah berkehendak semuanya akan bisa semuanya. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh mempercaya diri bahwa kita mempunyai potensi yang sama untuk bisa. Untuk itu yang pertama nanti langsung kita buka dengan memakai PPT ya. Ini kita lihat PPT yang hubungannya dengan kegiatan ini. Ya, ini gambarnya Pak Sodik gitu ya. Oke, yang pertama bersama-sama di sini ada tentang pengertian sabar. Sabar artinya sabar artinya apa di situ? Menahan diri perintah Allah. Di sini diterangkan sabar itu ada 3. Sabar ada 3, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Nah, yang pertama sabar dalam melaksanakan ketaatan di sini seperti anak-anak kita di sini di madrasah, khususnya di pondok pesantren Al-Istianah ini harus sabar. Nak gak sabar gak kerasan mesti boyong ya. Terus sabar dalam meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat jelas kalau di pesantren, di pondok, di madrasah sudah meninggalkan. Sabar dalam menghadapi musibah. Kalau kita dapat musibah kita harus sabar. Terus yang kedua pengertian optimis. Apa itu optimis? Hilang. Optimis adalah sikap percaya diri dan berpikir positif bahwa Allah
terbaik. Berarti itu namanya optimis. Kalau orang kok pesimis, ya nanti ada gambarnya orang pesimis itu bagaimana? Orangnya gampang putus asa, gampang cengeng, tidak percaya dirinya sendiri, mengandalkan orang lain. Nah, di antaranya apa? Orang optimis selalu berharap baik kepada Allah dan tidak mudah putus asa. Itu namanya orang pesimis. Nah, sekarang ini kita baca bersama-sama di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Dibaca di sini aja, yang di sini aja. Di situ ada ya, di situ ada, tapi kita baca bersama ya di sini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bis-sabri was-shalah innahu artinya, wahai orang, mohonlah dengan sabar, sesungguhnya oke. Jadi Allah itu bersama dengan orang yang nah, ana wong gak sabar, Gusti Allah gak ikut kita, Gusti Allah gak bersama kita. Nah, itu contoh dalil di sini menerangkan Allah bersama orang yang sabar. Orang yang sabar itu siapa? Minta pertolongan Allah dengan sabar dan melakukan sholat. Makanya sholat itu kunci ya. Kalau kita di pondok itu kita dilatih untuk sholat jamaah. Wa may yatawakkal artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, itu namanya orang yang bertawakal. Bertawakal itu apa artinya? Orang yang menyerahkan semua urusan-urusannya kepada Allah, maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini, ada contoh orang-orang penyabar. Nabi Ayub alaihissalam dikenal sebagai teladan kesabaran. Beliau diuji dengan penyakit berat dan kehilangan harta serta anak-anaknya. Namun beliau tetap sabar dan tidak pernah berhenti berdoa. Nah, Pembelajaran kita tentang kelima ayat dan guru merdeka, maka sebelumnya kita baca apa? Pancasila dipimpin oleh Wakil Ketua. Alaihissalam dan cucu dan Nabi Ishak dan Ibrahim alaihissalam. Berikan adalah sosok seorang Nabi Allah yang sangat. Namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga umat dan umat kebaikan dan juga berbagi kepada siapapun. Semua orang yang bersumpah untuk melakukan sebanyak 100 kali. Beliau sangat buruk karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istri. oke. Kursinya dihadapkan ke sini ya. Kamu juga. Yang sini dihadapkan ke sini. Ini kurang wong. Enggak apa-apa ya. Hadap ke sini. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk tangan 5 kali. Oke, berarti Empat yang sini Pak. 1, 2, 3, 4. Abdullah, ya minum kayaknya ya. Apa minum mbak?
kita tutup bersama. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pembelajaran pada pagi hari ini menjelang siang diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan karakter, sifat dan perilaku yang penyabar dan optimis, dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari-hari ini. Amin Allahumma amin. Untuk itu kita tutup kegiatan ini dengan membaca berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan masukkan kegiatan hari ini dengan membaca Al-Fatihah kepada para guru-guru kita semuanya. Tidak usah dikeraskan suaranya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini menjelang siang. Semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala awal akhir di pondok pesantren, di madrasah ini dengan baik. Amin Allahumma amin. Cukup, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.